Selamat sore pemirsa, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penembakan di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 13 Agustus lalu. Polisi menetapkan 12 tersangka dari kasus ini. Konferensi pers selengkapnya digelar kepolisian Polda Metro Jaya. Bersama saya Muhammad Sofian, inilah Breaking News TV One. Pemirsa, 13 Agustus lalu seorang pria dibunuh di areal kantornya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korban yang merupakan pengusaha di bidang pelayaran itu ditembak beberapa kali dari belakang. Agustus siang, seorang pria bernama Sugiarto hendak menuju rumahnya dari kantornya di Ruko Royal Gading Square, Jakarta. Baru saja berjalan pulang, ia berpapasan dengan seorang pria masih di kawasan ruko tersebut. Tak disangka, itu menjadi detik-detik terakhir dalam hidup Sugiarto. Hanya beberapa detik setelah berpapasan, pelaku berbalik dan menembak korban dari belakang. Sugiarto pun terkapar setelah pelaku melepaskan beberapa tembakan. Nyawanya tak terselamatkan, sementara pelaku kabur bersama rekan sekomplotannya. Langsung kabur karena ada temennya yang nunggu di luar pakai motor. Pelakunya ada berapa orang nih? Yang pelakunya itu satu orang. Yang nembak satu orang, tapi yang nunggu di depan ada satu bawa motor. Polisi kemudian menemukan 4 selongsong peluru kaliber 38 di lokasi. Namun ternyata setelah diautopsi, di tubuh korban tidak ditemukan peluru. Polisi pun kembali mendatangi lokasi kejadian dan menemukan 1 peluru dan 1 lagi selongsong peluru, sehingga total 5 selongsong peluru ditemukan. Polisi juga memeriksa 10 orang saksi dan merilis sketsa wajah pelaku. Mencocokkan adanya ciri-ciri dari pelaku yang diduga melakukan penembakan maupun yang membantu peristiwa tersebut. Adapun ciri-ciri pelaku, yang pertama adalah eksekutor, itu seorang laki-laki dengan usia kurang lebih 35 tahun, kulit sawo matang, berperawakan agak kurus dan tinggi sekitar 160 cm. Pada saat kejadian yang bersangkutan menggunakan topi dan menggunakan masker. Kemudian yang kedua adalah pelaku yang membantu atau menunggu eksekutor yang menggunakan sepeda motor warna hitam. Ya, ini seorang laki-laki juga, usia kurang lebih 45 tahun, kulitnya hitam, perawakan agak gemuk, tinggi kurang lebih 170 cm dan rambut ikal. Sugiarto adalah seorang pengusaha di bidang pelayaran. Ia berkantor tak jauh dari rumahnya. Karena letak rumahnya yang berada di belakang ruko, setiap siang Sugiarto selalu pulang untuk makan siang di rumah. Rutinitas itulah yang kemudian digambar pelaku dan dimanfaatkan untuk melakukan penembakan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Polisi mengumumkan sketsa wajah pelaku dan orang yang membantu penembakan pengusaha Kelapa Gading. Mereka menyelidiki ciri-ciri eksekutor itu dari rekaman kamera pengawas di sekitar TKP serta keterangan dari para saksi. Penyelidikan kasus penembakan terhadap seorang pengusaha pelayaran di Jakarta Utara dilakukan secara intensif. Polisi menganalisis sejumlah rekaman kamera pengawas yang ada di tempat kejadian perkara serta jalan sekitarnya. Mereka juga menggali keterangan dari beberapa saksi yang melihat langsung para pelaku. Dari keterangan-keterangan yang sudah kami kumpulkan, baik itu keterangan para saksi maupun keterangan yang dipadukan dari scientific crime investigation melalui rekaman CCTV maupun alat bukti lainnya, kami hari ini mencocokkan adanya ciri-ciri dari pelaku yang diduga melakukan
penembakan maupun yang membantu peristiwa tersebut. Adapun ciri-ciri pelaku, yang pertama adalah eksekutor, itu seorang laki-laki dengan usia kurang lebih 35 tahun, kulit sawo matang, berperawakan agak kurus dan tinggi sekitar 160 cm. Pada saat kejadian yang bersangkutan menggunakan topi dan menggunakan masker. Kemudian yang kedua adalah pelaku yang membantu atau menunggu eksekutor yang menggunakan sepeda motor warna hitam. Ya, ini. Ya, pemirsa, kita menuju ke Polda Metro Jaya untuk menyimak konferensi pers yang digelar oleh pihak kepolisian. Ada Denny Swastika di sana untuk memberikan informasi langsung dari sana. Silakan, Denny. Dan juga pemirsa, jika kita pantau inilah suasana terkini tepatnya di Main Hall Polda Metro Jaya yang sebentar lagi akan dilaksanakan konferensi pers berkenaan dengan pengungkapan kasus penembakan yang terjadi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan baru saja, jika kita melihat lebih jauh lagi, di sini sudah terdapat ada kurang lebih sekitar 12 orang yang menggunakan baju tahanan begitu, yang baru saja didatangkan tadi langsung untuk diperlihatkan kepada publik atau kepada masyarakat berkenaan dengan pengungkapan kasus penembakan yang terjadi di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari 12 orang yang menggunakan baju tahanan ini dikabarkan adalah merupakan orang-orang yang turut terlibat dalam penembakan yang terjadi di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara pada tanggal 13 Agustus 2020 lalu. Dan dari 12 orang ini memiliki peran yang berbeda-beda, seperti diantaranya ada orang yang memerintahkan, selain itu juga ada juga yang menjadi eksekutor, ada yang menjadi joki, ada yang menyerahkan senjata api, serta ada juga beberapa yang mendapatkan peran turut serta dalam perencanaan penembakan terhadap salah seorang pengusaha yang berinisial S atau bernama Sugiharto pada kala di tanggal 13 Agustus 2020 lalu tersebut. Dan kita masih menunggu sebenarnya bagaimanakah motif dari pelaku untuk melancarkan perbuatan ataupun tindak pidananya tersebut kepada korban, serta bagaimanakah rentetan kronologi dari pengungkapan kasus ini. Hingga saat ini kami dari awak media masih menunggu keterangan resmi dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sujana, yang rencananya akan memimpin langsung dalam konferensi pers di siang kali ini. Dan tentunya kami akan terus mengabarkan pada Anda, Sofian, dan juga pemirsa, bagaimanakah nanti prosesi dari konferensi pers yang akan diselenggarakan, yang dijadwalkan memang pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di hari ini. Begitu, Sofian. Baik, kami akan terus pantau karena kemungkinan akan sesaat lagi akan digelar konferensi pers yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Apakah Denny sudah mengetahui informasi dari pihak kepolisian? Mungkin mereka ini dari 12 tersangka ini dilakukan penangkapan di daerah mana? Ya, baik, Sofian, hingga saat ini memang untuk lokasi detail dari di mana mereka dilakukan penangkapan masih menunggu kami dari pernyataan langsung dari Kapolda Metro Jaya yang akan diselenggarakan pada konferensi pers pada siang hari ini. Namun informasi yang kami peroleh sementara bahwa untuk pengungkapan dari 12 orang tersangka ini memang ditangkap di lokasi yang berbeda-beda yang berada di wilayah di luar Jakarta begitu. Dan Sofian, nampaknya sebentar lagi prosesi dari konferensi pers akan segera dimulai. Kami kembalikan kepada Anda terlebih dahulu di studio. Baik, Denny, nampaknya pihak kepolisian akan segera melakukan konferensi pers dan akan menceritakan kronologis penangkapan dan lain sebagainya.
pada kasus penembakan tanggal 13 Agustus lalu di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ada 12 tersangka pemirsa yang baik, kita mulai ya. Baik, kita rekan-rekan. akan simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Yang saya hormati para pejabat utama hadir di sini, Pak Dirkrim sama Kabid Humas. Kemudian di sebelah Kabid Humas adalah Kapolres Metro Jakarta Utara. Ya, jadi ini perlu saya perkenalkan Kapolres yang baru. Sebelumnya Kapolresta Yogyakarta, ya, Kombes Jarwoko. Ya, alhamdulillah bahwa ya serah terima kok langsung terungkap gitu kan. Tapi tetap yang melaksanakan adalah seluruh ini adalah hasil pengungkapan tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Utara. Baik, pada kesempatan pagi ini saya akan merilis pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan senjata api, ya, yang alhamdulillah dapat diungkap oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Utara. Dan kasus ini ya memang cukup bisa dikatakan cukup fenomenal, ya, fenomenal. Kemudian kasus ini cukup juga viral, ya, hampir beberapa hari dan menjadi pergunjingan baik di media sosial maupun di media elektronik. Tetapi alhamdulillah berkat kerja keras dan disinilah juga profesionalisme, kemudian kesabaran, ketelitian, serta analisa evaluasi yang dilakukan setiap hari, akhirnya berjalannya dengan kurun waktu hampir kurang lebih 8 hari, ya. Ya, kita tahu kejadian adalah tanggal 13 Agustus dan dapat terungkap pada tanggal 21 Agustus 2020. Dari hasil pengungkapan ini, jadi ada 12 pelaku, ya. Saya ulangi, 12 tersangka. Ini bisa dikatakan merupakan kelompok atau sindikat pembunuhan, ya, tentunya dengan berbagai peran. Sebagai otak pelaku, kemudian yang merencanakan, kemudian ada yang kemudian dia mencari senjata api, kemudian ada sebagai joki, ada sebagai eksekutor, dan ada juga yang membawa senjata api. Ini dari ke-12 pelaku ini dengan berbagai peran, ya, perannya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian seperti kita ketahui, kalau kita melihat dari kronologis awal, kalau melihat dari kronologis awal, sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 13 Agustus terjadi penembakan, yaitu tepatnya di depan Ruko Royal Gading Square, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jadi waktu tadi saya sampaikan tanggal 13 sekitar pukul 13, ya. Adapun korban adalah
saudara Sugianto berumur 51 tahun dan menembak dan tertembak ya. Jadi di mana ada 5 tembakan saat itu yang dilakukan oleh seorang ya. Ada 5 tembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kemudian setelah kejadian tersebut ya, kami dari Polda Metro Jaya memang kami langsung membuat tim khusus ya, ataupun tim khusus, tim terpadu dalam hal ini dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Utara untuk bersama-sama melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan tersebut. Dari hasil olah TKP, di mana di TKP ini banyak ditemukan ada beberapa selongsong, kemudian juga bahwa yang bersangkutan juga berada di luar daripada kantornya, ataupun tadi saya sampaikan di depan Ruko Royal Gading Square. Kemudian kita analisa, jadi ada 2 alternatif, ada 2 kemungkinan, bahwa kemungkinan pertama adalah terkait dengan persaingan bisnis. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan permasalahan internal di perusahaan tersebut. Dari hasil penyelidikan kemudian kita sepakati bahwa untuk persaingan bisnis ini kecil kemungkinan, dan kemudian kita dalami terkait dengan permasalahan internal. Nah, dari sanalah kemudian kita olah TKP, lakukan penyelidikan sekian hari ya, kemudian baru kita dapatkan temukan ya titik terang terkait dengan kasus pembunuhan tersebut. Jadi untuk kronologis kejadian, bahwa perlu saya sampaikan bahwa tersangka atas nama NL ya, NL ini perempuan, ini merupakan karyawan swasta ya pada PT Dwi Putra Tirta Jaya. Jadi PT ini adalah milik korban ya, korban Sugianto sebagai pemilik daripada perusahaan tersebut. Yang bersangkutan ini bekerja sejak tahun 2012. Yang bersangkutan adalah sebagai admin bagian keuangan. Jadi untuk motif tersangka, jadi ada 2 motif ini. Yang pertama, tersangka ini sakit hati ya, sakit hati dan yang bersangkutan marah ya. Marahnya kenapa ya? Sakit hati dan marah, jadi ada 2 hal ya, karena yang bersangkutan ini sering dimarahin oleh pelaku, oleh korban, saya ulangi. Dan yang kedua, memang ada beberapa pernyataan dari korban yang dianggap melecehkan selama ini ya. Jadi mereka sering marah-marah juga. Yang kedua, sering juga mengajak untuk melakukan hal-hal di luar ini ya, di luar sebagai pimpinan ataupun karyawan. Jadi sering diajak untuk melakukan bersetubuh, dan ada pernyataan-pernyataan yang mengatakan istilahnya ini ya, tidak laku gitu kan, sebagai perempuan tidak laku. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan ada rasa ketakutan karena yang bersangkutan dari tahun 2015 ya, tadi ulangi, saya dari tahun 2012 sampai 2020 yang bersangkutan adalah di bagian admin ataupun di bagian keuangan. Jadi selama ini banyak mengurusi pajak-pajak. Nah, pajak-pajak ini rupanya tidak semuanya disetorkan ke kantor pajak, tetapi di situ ada indikasi menggelapkan uang tersebut, sehingga ada beberapa kali teguran yang
teguran dari pajak Jakarta Utara ke perusahaan tersebut. Nah, hal inilah kemudian sempat dari pihak korban menyampaikan bahwa tersangka akan dilaporkan kepada polisi. Inilah kekhawatiran yang memungkinkan kemudian yang bersangkutan mengambil inisiatif bahwa yang bersangkutan untuk melakukan untuk membunuh daripada korban tersebut. Kemudian saudara NL ini meminta tolong kepada saudara R alias M, ya. Ini merupakan suami siri dari tersangka, ya, untuk membunuh korban. Jadi di situ sempat sebenarnya 2 kali. Jadi sekitar bulan Maret, ya, tanggal 20 Maret, ya, si korban ini menyampaikan kepada R alias M untuk melakukan pembunuhan, tetapi tidak dihiraukan. Nah, kemudian tanggal 4 Agustus, ya, 4 Agustus yang bersangkutan menyampaikan kembali kepada R atau M bahwa yang bersangkutan berada dalam ancaman, ya, ancaman dari korban, sehingga yang bersangkutan minta supaya korban ini dieksekusi, ya, ataupun dibunuh. Nah, kemudian dari tersangka NL juga sudah menyiapkan dana 200 juta untuk mencari pembunuh bayaran, ya, untuk mencari pembunuh bayaran. Kemudian setelah itu mulailah melakukan perencanaan pembunuhan. Perencanaan ini dilaksanakan 5 kali, ya, 5 kali. Yang pertama di rumah NL sendiri, yaitu pada tanggal 4 Agustus, kemudian 1 kali yaitu pada tanggal 5 Agustus di Hotel Pakuwon Tangerang, kemudian 3 kali di Hotel Ciputra, saya ulangi, di Hotel C Cibubur, dan di sanalah, ya, antara tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 Agustus para pelaku ini menginap di Hotel C Cibubur, ya. Kemudian tanggal 4 Agustus 2020 tersangka NL ini mentransfer, ya, 100 juta sebagai uang, ya, istilahnya DP lah, gitu kan, dari rekening miliknya ke rekening tersangka R alias M. Dan kemudian yang 100 juta lagi ini diberikan secara cash, yaitu pada tanggal 6 Agustus 2020 yang diberikan kepada saudara Insinyur AJ. Saya ulang, ya, Insinyur AJ, gitu. Jadi sudah 200 juta uang itu yang diserahkan kepada para sindikat ini. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2020 tersangka NL, kemudian tersangka R alias M, kemudian tersangka SY, tersangka R, dan tersangka AJ ini berkumpul di Hotel Ciputra untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban. Jadi tanggal 9, kemudian demikian juga dilaksanakan pada tanggal 10. Dan di sana memang ada 2 alternatif, ya, rencana pembunuhan tersebut. Yang pertama adalah perencanaan awal pembunuhan. Ini korban ini akan diajak keluar oleh tersangka R yang bersangkutan berpura-pura sebagai petugas pajak dari Kanwil Jakarta Utara. Nah, ini harapannya setelah mereka diajak mau, kemudian yang akan dibawa ke mobil dan di mobil akan dieksekusi. Tetapi pada tanggal
9 itu korban tidak mau, ya. Korban tidak mau sehingga kemudian rencana tersebut gagal. Nah, kemudian mereka kembali ke hotel di Hotel C, ya, di Cibubur. Mereka merencanakan kembali untuk melakukan pembunuhan dengan alternatif yang kedua. Itu tanggal 10. Kemudian tanggal 11 saya ulangi, ya. Tadi tanggal 10 mereka merencanakan kembali untuk pembunuhan. Kemudian tanggal 11 mereka merencanakan kembali di hotel untuk langkah-langkah selanjutnya, untuk merencanakan membunuh korban dengan menggunakan senjata api, ya. Mereka merencanakan menggunakan senjata api, tetapi mereka masih berpikir kemudian siapa eksekutornya. Kemudian salah satu di antara 4 orang tersebut tadi yang berkumpul tersebut, yaitu adalah saudara NL, kemudian saudara S alias M, kemudian juga ada saudara R, juga ada saudara D. Mereka berkumpul kembali menentukan siapa untuk menjadikan eksekutor. Nah, kemudian saudara S, mereka mempunyai bahwa mereka ini merupakan satu kelompok. Mereka mempunyai salah satu teman yang saat itu berada di Bangka, ya, Bangka Belitung, yaitu atas nama saudara DM alias D, ya. Mereka yang saat itu berada di Bangka Belitung. Kemudian ditawari sebagai eksekutor. Awalnya yang bersangkutan memang sebenarnya bukan pelaku, tetapi untuk kepentingan bersama dan untuk kepentingan mereka, kemudian DM pun menyanggupi dengan alasan istilahnya untuk perjuangan. Jadi untuk diketahui bahwa sindikat ini merupakan satu kelompok, ya, satu kelompok. Nah, kemudian kebetulan para pelaku ini adalah anak, bisa dikatakan merupakan murid, ya, murid dari orang tua NL, ya, murid dari orang tua NL. Sehingga mereka dengan alasan untuk perjuangan, karena yang dimana NL pun dalam ancaman, sehingga DM pun menyetujui untuk datang ke Jakarta. Nah, kemudian tanggal 12 ini saudara DM dari Bangka berangkat ke Jakarta. Dan siang hari sekitar pukul 14.30 saudara S, saudara R, dan saudara J, mereka menjemput saudara DM ini di Bandara Soekarno-Hatta, ya, untuk menjemput DM alias D di Jakarta, di Bandara Soekarno-Hatta, setelah mereka berangkat dari Bangka itu. Nah, kemudian mereka berkumpul di Hotel C tadi, di daerah Cibubur, atau jelasnya Hotel Ciputra lah itu, ya, di daerah Cibubur. Kemudian itu kejadian tanggal 12, dan pada tanggal 12 juga bahwa saat itu belum disiapkan kendaraan, ya, sehingga dicarikanlah kendaraan roda 2. Saudara D dan saudara R
atas perintah saudara R alias M, ini mereka diperintahkan untuk membeli motor, ya. Akhirnya dibelilah motor seharga 13.300.000, ya. Nah, kemudian saudara D dan R diperintahkan untuk membuat nopol palsu, nomor polisi palsu, dan membeli jaket serta helm Grab. Dan setelah membeli motor, ya, baik motor maupun jaket serta helm Grab ini disimpan di daerah apa namanya? Di daerah apa namanya? Beli motornya di Ben Hill. Ya. Di daerah Ben Hill, ya. Ya, setelah membeli motor di wilayah Jakarta Utara, kemudian membeli jaket dan membuat nomor palsu, kemudian kendaraan roda 2 motor itu dan jaket serta helm disimpan di apa tadi? Di yang jaket itu di mana? Dititipkan, ya, dititipkan di Ben Hill, di daerah Ben Hill. Kemudian mereka setelah membeli barang-barang tersebut, mereka kembali ke hotel, kemudian merencanakan ulang dan melatih menembak, ya. Saudara DM ini belum punya kemampuan apa-apa untuk menembak, sehingga yang bersangkutan dilatih menembak oleh saudara AJ, ya, ataupun Judaidi. Dan setelah itu mereka kembali ke hotel. Kemudian pada hari H, ya, hari H tanggal 13 Agustus pukul 06.30 mereka check out, ya, dari hotel. Mereka check out dari hotel. Beberapa orang diantaranya R, kemudian S, kemudian DM, kemudian J dan D. Ini dengan menggunakan Fortuner milik saudara RM. Mereka ke Ben Hill untuk mengambil motor dan jaket di biro wisata milik saudara D, ya. Kemudian motor itu dipakailah oleh para eksekutor, yaitu saudara DM dan joki adalah saudara S, ya. Mereka berangkat ke TKP, yaitu di wilayah Kelapa Gading, dan sampai di lokasi jam 8.30. Kemudian mereka menunggu korban, ya, menunggu korban keluar dari kantornya. Jadi sekitar 12.45 korban atas nama S ataupun Sugianto ini keluar. Kemudian saudara Diki M, dia memastikan apakah korban ini betul-betul yang mereka akan eksekusi. Jadi sempat berpapasan, ya, berpapasan. Setelah memastikan, kemudian saudara DM ini berbalik arah dan langsung melakukan penembakan 5 kali, ya, penembakan 5 kali mengenai punggung dan kepala, ya. Jadi ada 1 tembakan di punggung dan 2 di wajah, ya, ataupun di kepala. Jadi 3 tembakan inilah yang kemudian menyebabkan yang bersangkutan itu meninggal, ya. Setelah itu dari keterangan para tersangka, mereka berkumpul di wilayah Tangerang, kemudian langsung pulang ke Lampung, ya, dan berkumpul di rumahnya, yaitu saudara RM, ini yang merupakan suami siri daripada saudara ini NL, ya. Nah, kemudian untuk dana yang 200 oleh saudara RM, ya, ini semuanya diserahkan kepada eksekutor DM, ya, tetapi oleh DM kemudian dibagi-bagi, yaitu ke saudara S sebanyak 20, tetapi oleh S pun kemudian diserahkan kepada saudara M, ya.
ya. Kemudian yang 10 juta diserahkan kepada saudara AJ, ya, saudara AJ. Jadi itu sekilas ya kronologis kejadian yang terjadi sehingga korban akhirnya meninggal dunia. Ya. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa ya tadi berkat profesionalisme ya hasil olah TKP yang bersangkutan para tersangka ini dapat kasus ini bisa diungkap dan kemudian kita lakukan penangkapan. Jadi tadi saya sampaikan ada 12 orang pelaku pembunuhan ini dengan berbagai perannya, yang dari 12 orang ini 8 orang ya ditangkap di Lampung, kemudian 1 orang ditangkap di Cibubur ya, di wilayah Cibubur, kemudian 2 orang ditangkap di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk pasal yang dipersangkakan kepada para pelaku adalah pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, dan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 51 ya, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup dan atau paling lama penjara 20 tahun. Jadi ini beberapa pasal yang disangkakan terhadap para pelaku ini. Jadi hal ini yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Ya alhamdulillah ini berkat kerja keras tentunya anggota di lapangan dari setiap hari terus mengikuti perkembangan dan alhamdulillah kasus yang selama ini selalu menjadi pergunjingan dapat diungkap. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan, kami persilakan. Pak, izin Pak Diana Kompasifi, ini dari kedua pelaku yang punya hubungan langsung dengan korban Sugiarto itu mungkin boleh dijelaskan lebih rinci Pak, apakah semuanya adalah kaki tangan dari ML atau seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, jadi yang berkaitan langsung dengan korban Sugiarto hanya 1 orang, ya, hanya saudara NL. Yang lainnya adalah mereka memang adalah bisa dikatakan ini merupakan jaringan ataupun kelompoknya saudara R alias M ya. Jadi saudara R alias M inilah yang merencanakan pembunuhan tersebut atas permintaan saudara NL ya, yang merupakan istri siri daripada saudara RM. Selamat sore Pak Kapolda, saya Chandra. Pak, saya mau hanya bertanya aja tentang eksekutor DM ini. Apakah dia sipil atau dari anggota, antar anggota? Karena memakai senjata itu mungkin saya rasa kan sangat ahli. Ya. Oke ya. Jadi untuk saudara DM ini orang sipil ya. Dan yang bersangkutan sebenarnya dia tidak mampu ya, dalam arti tidak pernah menggunakan senjata api tersebut, sehingga pada saat cuma dia karena rasa kebersamaan ya, dia sebagai bagian dari jaringan itu, kemudian diajak sebagai eksekutor dengan alasan untuk perjuangan, karena saudara NL ini merupakan anak daripada gurunya, dan kebetulan orang tuanya NL ini juga sebenarnya sudah tidak ada, tapi sifat kekerabatan, sifat kebersamaan di antara mereka itu masih ada. Jadi saudara DM ini mereka diajarin dulu menembak ya,
Dan sebenarnya cuma teknisnya ya, teknis menembak, kemudian dilakukan penembakan, kalau motor kanan baru hanya sekali dia nembaknya, berbunyi 1 kali. Dan yang bersangkutan makanya melakukan penembakan juga dari jarak dekat, gitu ya. 5 tembakan itu, yang masuk 3 tembakan, yang 2 lolos itu. Oke ya. Untuk kepemilikan asal usulnya itu dari mana, dan tadi kita sudah menjelaskan bahwa film ini kan dia belajar tembak itu dari siapa? Ya, oke, terima kasih. Jadi memang hasil keterangan, kemudian hasil penyelidikan kita. Jadi tadi saya belum saya sampaikan ya masalah barang bukti ya. Jadi ini barang bukti adalah 1 pucuk senjata api Browning Arm Company ya, dengan nomor seri NM. Kemudian ini kalibernya adalah 38 auto ya kalibernya. Ini adalah senjata gelap ya. Senjata ini tidak terdaftar ya, tidak terdaftar, dan yang bersangkutan ini senjata ini saat itu adalah milik IJ ya. Saya ulangi, milik AJ ya, Insinyur AJ ini. Insinyur AJ mendapatkan senjata itu pada tahun 2012 ya. Dari 2012 dia pun beli 20 juta waktu itu. Nah, senjata ini gelap, istilahnya tidak, dalam arti senjata ilegal, tidak terdaftar. Dia membeli dari saudara TH ya, melalui saudara SP. Nah, saudara SP ini ya dari 20 juta, karena dia perantara, dapatlah dia 5 juta. Makanya di sini pun dia jadi tersangka di sini. Jadi saya sampaikan ini berbagai peran. Tadi sampaikan perannya itu mulai dari otak pelaku, kemudian pelaku perencanaan pembunuhan, kemudian di sini juga sebagai ada eksekutor, kemudian ada sebagai joki, kemudian yang lainnya ada yang hanya membawa senjata api aja, dan ada juga di antara mereka hanya melakukan perencanaan, merencanakan pembunuhan gitu, di antara 12 orang ini. Jelas ya? Ya, saya rasa itu cukup ya. Itu adalah misalnya ini merupakan bagian daripada kelompok gitu ya. Ya, jadi ketika saudara AJ membeli itu, dia membeli 20 juta itu dengan pelurunya ya. Dengan pelurunya mereka pada saat membeli itu. Ada sekitar 43 butir ya, 43 butir atau 1 kotak peluru tersebut. Masih ada? Saya Pak Amel dari Nusantara TV mau nanya terkait dengan ini, kan saudari NL ini punya uang 200 juta ya Pak ya. Maksudnya saya boleh nanya, sebenarnya memang uang ini itu digunakan untuk apa sih sebelum untuk melakukan eksekusi ini Pak? Gitu. Jadi untuk mengumpulkan uang 200 juta ini. Dan sama satu lagi, sebenarnya orang tua dari saudari NL ini berprofesi sebagai apa? Kenapa bisa punya murid? Makasih Pak. Ya sebagai guru saja gitu ya. Ya yang istilahnya orang itu memang ya disegani, orang tersebut disegani. Nah, kemudian yang 200 juta itu ya uang dari simpan, ya bisa mungkin uangnya NL, uang simpanannya NL ya. Yang memang mereka mungkin merasa bahwa saya dalam keadaan terancam karena ada rasa takut untuk dilaporkan kepada polisi ya, sehingga mereka meminta kita siapkan uang 200 juta untuk melakukan pembunuhan terhadap saudara korban tersebut ya.
Oke ya, jadi untuk teguran dari ini ya, teguran dari PT Pajak itu ada ya, buktinya saya ada. Masalah berapanya masih kita dalami ya, nanti akan kita teruskan untuk pendalaman, dan saat ini memang untuk sudah mulai masuk ke penyidikan ya. Oke. Ya, oke. Jadi selama ini, ya ini maksudnya ini terkait dengan sindikat pembunuhan terhadap Saudara Sugianto ya. Ya selama ini yang bersangkutan ini tidak pernah ada. Jadi tidak ada di antara mereka ini sebagai residivis, tidak ada. Ya. Jadi mereka rata-rata memang ya termasuk sebagai tadi saya sampaikan, yang eksekutor sendiri dia belajar nembak juga baru saat itu. Ya. Saat itu dia modalnya mungkin keberanian saja itu, ya. Tetapi karena menyangkut kebersamaan, perjuangan bagi mereka, sehingga karena selama ini dianggap ya bisa dikatakan anak gurunya dilecehkan, anak buahnya dimaki-maki, kemudian dalam ancaman, sehingga yang bersangkutan kemudian mau menjadi eksekutor. Oke, satu lagi ya. Terakhir. Apa kendala kepolisian untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran senjata api di tingkat masyarakat? Karena ada beberapa kejahatan diungkap oleh Polda Metro Jaya dengan senjata api, baik pembunuhan, perampokan, dan juga aksi pukul itu pernah tahu. Iya. Oke, terima kasih. Jadi terkait kendala yang dihadapi, memang saat ini banyak juga beredar kendaraan senjata api ilegal ya. Artinya senjata ilegal ini bisa senjata api rakitan ya. Rakitan, kemudian yang kedua saat ini juga beredar kayak senjata api yang airsoft gun itu. Jadi airsoft gun ini kan mirip sekali dengan senjata api ya. Walaupun mereka senjatanya, pelurunya itu dari plastik gitu kan, tetapi begitu ditodongkan kepada orang, pasti orang itu akan takut. Ya ini peredaran ini yang terus dalam hal ini kita upayakan, kita lakukan penyelidikan, dan memang dalam waktu kita pun sudah melaksanakan sebenarnya operasi untuk mengungkap dan menertibkan peredaran senjata api ini. Demikian ya. Oke. Cukup ya. Terima kasih. Enggak, sebenarnya kayak gitu tuh. Kayak gitu tuh perlu ini. Begitu dikasih ini ya, untuk inisial jadi kabur semua. Iya, memang anak nyebutin nama, cuman nggak boleh. Kacau. Karena ada nama yang sama. Iya. Enggak, tadi ini ya, mungkin satu hal lagi, ya kadang-kadang kita kalau menyebut inisial ini akhirnya agak kabur jadinya untuk ini ya. Coba kan saya tidak etis juga kalau saya menyebutkan namanya langsung gitu ya. Terima kasih. Gimana Diki? Gitu ya? DM. Apa kamu mau sampai? Aman mana? Kamu mana? Kamu kerjanya apa? Kamu muridnya apa? Iya. Siapa yang menurut? Selama ini ada penyampaian apa saja? Dari pengacara Bapak ya?
Emang nggak kepengen apa orang-orang yang ngapain juga? Kamu kan harusnya nggak usah. Oh, yang ngegang tadi itu kan? Belajarnya berapa lama? Lama, Pak. Hah? Lama. Siapa yang ngajar itu? Demikian tadi pemirsa konferensi pers yang disampaikan oleh Irjen Pol Nana Sujana selaku Kapolda Metro Jaya. Dan ini tadi setelah disampaikan kronologis kejadian hingga ke penangkapan dan juga 12 tersangka yang terlibat dalam pembunuhan ini. Sesaat lagi akan ditunjukkan kepada pemirsa di layar kaca, yaitu sejumlah barang bukti, diantaranya senjata api yang tadi disampaikan senjata api ini gelap atau ilegal. Ini pemirsa sejumlah barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian. Selain senjata api, nampaknya ada juga senjata tajam. Kemudian juga ada proyektil peluru yang juga diamankan oleh pihak kepolisian. Dan juga nampak ada surat-surat begitu. Karena tadi juga disampaikan total pelaku atau tersangka ini mengeluarkan uang sebesar 200 juta rupiah untuk membayar para pelaku ini. Karena ada 12 pelaku, termasuk salah satunya adalah otak daripada rencana pembunuhan ini, yaitu NL. Ini pemirsa sejumlah barang bukti yang ditunjukkan kepada pemirsa di layar kaca, dan semuanya yang menggunakan baju orange ini adalah para tersangka. Ada 12 tersangka pemirsa yang terlibat dalam rencana pembunuhan pada 13 Agustus lalu di Kelapa Gading, tepatnya di Ruko Royal Gading Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, ini tadi pemirsa konferensi pers yang sudah disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya dan digelar di Polda Metro Jaya.